Sahabat Suluh Kristiani, pada hari ini kita akan membahas mengenai makanan. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan permohonan mengenai makanan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang menarik adalah permohonan soal makanan ini diletakkan persis di bawah doa yang berbunyi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi setelah memohon mengenai sesuatu yang rohani, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, lalu dilanjutkan dengan meminta sesuatu yang duniawi, yaitu makanan, bisa menimbulkan kesan bahwa oh ini kok bisa tiba-tiba turun derajatnya begitu ya, dari rohani lalu sekarang jasmani, dari sesuatu yang surgawi lalu sekarang minta sesuatu yang duniawi. Sehingga ada ahli-ahli Alkitab yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan itu sebetulnya adalah roti perjamuan kudus. Tapi tidak ya. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami dengan makanan adalah yang biasa dimakan oleh manusia. Kalau zaman dulu mungkin itu berupa gandum, maka kita sekarang ya berupa makanan pokok kita sehari-hari. Entah itu nasi, roti, dan sebagainya. Sahabat Suluh Kristiani, makanan memang merupakan kebutuhan pokok, bahkan kebutuhan terpenting dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang menyangkut makanan, jika ada kesulitan untuk mendapatkannya, pasti akan menjadi masalah. Misalnya, minyak goreng menjadi langka, harga minyak goreng menjadi tinggi. Ini akan terus-menerus menjadi berita utama karena menyangkut kebutuhan manusia. Sehari-hari, kegiatan kita, aktivitas kita, dan semua orang, mayoritas dan umumnya dilakukan untuk apa? Untuk bekerja, untuk mencari makan. Ya. Karena apa? Karena memang makanan adalah salah satu penopang kehidupan manusia. Bagian terpenting dalam kehidupan kita yang terus-menerus kita lakukan selama kita hidup adalah mencari makan, dan berusaha untuk menikmati makanan yang kita dapatkan. Mari sekarang kita lihat satu persatu. Ada 3 hal yang penting mengenai makanan yang akan menentukan kualitas dari seseorang. Yang pertama, makanan adalah berkat. Bagi orang percaya, Tuhan Yesus mengajarkan supaya memohon makanan. Jadi seberapapun pintarnya kita, seberapapun hebatnya, kayanya kita, tetapi makanan adalah bagian yang harus selalu kita mintakan dalam doa. Makanan adalah pemberian dari Tuhan. Makanan adalah berkat. Berikan kepada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Berarti butuh kerendahan hati untuk meminta kepada Tuhan supaya kita diberi berkat, yaitu berupa makanan. Yang pertama, makanan adalah berkat. Lalu yang kedua, makanan adalah nikmat. Makanan adalah nikmat, artinya adalah bukan hanya soal enak atau tidak enak ya. Enak bagi manusia tentu berbeda ya. Ada yang suka makan rendang, ada yang suka makan ayam, ada yang suka makan sayur, dan bisa merasakan kenikmatan masing-masing. Tetapi makanan yang nikmat adalah makanan yang dimakan dengan secukupnya. Makanan seenak apapun, sesedap apapun, pasti akan kehilangan nikmatnya kalau kita makan secara berlebihan. Pada satu titik tertentu, kalau kita sudah kenyang,
kalau kita sudah makan dengan cukup, makanan semahal apapun, makanan seenak apapun, dimasak oleh siapapun, tidak akan menjadi makanan yang nikmat. Makanan yang nikmat adalah makanan yang secukupnya. Jadi jangan serakah, jangan makan secara berlebihan. Rasa cukup itu perlu, meminta dengan cukup itu perlu, sehingga doa Bapa kami berbunyi, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita termasuk orang-orang yang diberi Tuhan berkat makanan yang berlimpah, maka kecukupan yang ada bagi kita lalu menjadi kesempatan bagi kita untuk berbagi. Karena kita udah makan dengan cukup, maka apa yang tidak kita makan itu bisa kita bagikan. Jadi makan dengan cukup membuka peluang bagi kita untuk bersyukur, berbagi kepada orang-orang yang lain. Makanan adalah berkat, makanan adalah nikmat. Lalu yang terakhir, makanan adalah kita, makanan adalah kami, makanan bukanlah aku. Itu sebabnya doa Bapa kami berbunyi, berikanlah kepada kami, bukan kepada aku. Sebab di dalam makanan itu selalu membuat kita terhubung dengan sesama kita, dengan alam semesta bahkan, ya. Nasi yang kita makan, lauk yang kita makan, selalu ada orang-orang lain yang membuat nasi, lauk, dan apapun yang kita makan itu bisa kita makan. Mulai dari petani, mulai dari pedagang, mulai dari orang yang memasakkan, selalu ada orang-orang yang terhubung dengan kita. Makan bersama juga bagian dari itu semua. Makan bersama itu acara penting dalam budaya semua bangsa. Makan bersama sahabat, makan bersama keluarga, buka bersama, itu adalah bagian yang penting dari budaya. Bahkan makanan itu menunjukkan ciri khas tertentu dari sekelompok etnis atau suku atau daerah. Sehingga ada makanan Jawa, makanan Sunda, makanan Eropa, makanan Jepang, dan seterusnya. Yesus juga makan bersama-sama dengan orang lain. Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai, sehingga dia akhirnya dianggap oleh musuh-musuhnya sebagai sahabat dari orang-orang yang berdosa. Yesus juga makan dengan murid-muridnya, dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan surga juga dilukiskan sebagai perjamuan makan di akhir zaman. Jadi sahabat suku Kristiani, jangan meremehkan makan. Jangan menganggap makan itu hanya kegiatan duniawi. Makan itu juga adalah kegiatan rohani, kegiatan surgawi. Bahkan dari cara seseorang mencari makan, apakah dia mencari makan dengan cara yang benar? Apakah dia mencari uang agar dapat membeli makanan itu berasal dari pekerjaan yang baik di mata Tuhan atau tidak? Itu akan menunjukkan apakah orang ini dapat menjadi bagian dari kerajaan surga. Bagaimana cara orang menikmati makanan? Bagaimana cara orang memperlakukan orang-orang lain yang berhubungan dengan kegiatan makannya, secara langsung maupun tidak langsung? Itu semua menunjukkan apakah seseorang itu sudah siap untuk menyambut datangnya kerajaan surga. Lalu pertanyaan kita adalah, apakah di kerajaan surga itu juga akan ada acara makan-makan? Kita tidak tahu ya. Tetapi Tuhan Yesus setelah bangkit beberapa kali masih melakukan kegiatan makan. Misalnya dengan 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus, lalu bersama para murid-muridnya di pantai Tiberias.
Bahkan di akhir zaman kelak, di dalam kitab Wahyu ditulis di sana bahwa dalam kerajaan surga itu akan berlangsung apa yang disebut dengan perjamuan kawin anak domba. Pesta yang pasti sangat besar, pesta yang sangat mulia, karena di sana yang diundang untuk berpesta adalah orang-orang yang selama mereka hidup di bumi, mereka tahu bagaimana yang dikehendaki Tuhan, apa yang Tuhan ingin mereka lakukan supaya mereka dapat mencari makan dengan cara yang benar, supaya mereka dapat menikmati makan dengan cara yang baik, supaya mereka dapat berbagi makanan dengan orang-orang yang lain yang membutuhkan, supaya orang-orang yang mau untuk makan secara berkecukupan, tidak serakah, tidak egois. Inilah orang-orang yang akan menjadi bagian dari perjamuan kawin anak domba. Jadi siapa yang selama hidup sudah biasa tidak serakah dalam makanan, dalam mencari makanan, sudah terbiasa saling memperhatikan, saling melayani, saling berbagi makanan, maka dialah yang betul-betul akan menjadi orang yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Kita akan menutup Sulu Kristiani hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.